kalau bisa ya kita leading-nya atau leader-nya. Oke, ini ada pelayanan dan Jakevo ini untuk smart birokrasi khususnya di perizinan ya, dan juga investasi. Jadi investasi dan juga pelayanan terpadu satu pintu. Nah ini di saya kebetulan dan UPT-nya UPT Pusdatin saya mengembangkan aplikasi. Berarti Pak Dokter kapan saya main sana ya? Iya. Silakan. Untuk birokrasi ya, dengan birokrasi kita lihat. Ini sama sih. Nah ini smart birokrasi kita ya. Integrated One Stop Service dan juga investasi sekarang ada namanya Jakpintas. Yang bikin siapa nih Pak Dokter? Ini tim ya? Tim kita yang ya dari zamannya DPMPTSP sini 2017 kita udah develop, kemudian di launching oleh Pak Wagub waktu itu Pak Menpar ya, Pak Menpar waktu itu masih jadi Wagub, nah yang launching beliau nih. Oh gitu. 2018. Dulu Pak Dokter timnya beliau ya? Iya. Masuk kemudian di launching oleh Pak Wagub pada saat itu yang sekarang Menparekraf nih. Ya. Ini Jakevo yang alhamdulillah sustain dan kita terus kembangkan sampai sekarang. Oke. Dan di sini live comment juga nanti kalau misalkan ada mengurus warga gitu kan lah, ngurus SKCK ya, pengantar SKCK. Bahkan sekarang Camat Lurah udah kita fasilitasi di sini di Jakevo ngurus keterangan goib gitu ya. Artinya pasangannya nggak balik-balik tuh. Nah itu dibikin keterangan goib nanti yang tangan-tangan lurah itu online. Jadi online. Ada yang gitu. Jadi kalau PM1 itu palu gada loh apa ada yang status Bang Toyib ada status Bang Toyib gitu. Itu namanya surat goib kalau nggak salah. Itu biasanya PM1 jadi nggak diketahui keberadaannya gitu ya. Nanti muncul relas gitu panggilan pengadilan gitu. Nah itu masuk situ. Nah itu nanti langsung dinilai oleh warganya. Misalkan ngurusnya cepat tuh harusnya kan paling lama ya sehari lah, katakanlah sehari. Bahkan setengah jam kalau persyaratan lengkap, kemudian petugasnya ready, setengah jam udah terbit izin. Jadi dia langsung kasih komen di situ. Petugasnya, oh ini pelayanannya sangat bagus ya, kemudian cepat bagus. Kemudian kasih rating tuh. Karena dia sebelum download izinnya itu dia wajib mengisi rating. Oh, wajib. Gitu. Jadi sebelum dia isi rating, ya dia nggak bisa download izinnya. Kasih rating bintang 4 ya. Bintang 5. Sekarang alhamdulillah sih arahnya mungkin 4,5 ya. Belum bisa sempurna banget. Jangan-jangan gini nih. Ada ntar dikasih rating kecil ntar nggak bisa download. Kasih bintang 5. Enggak, tetap bisa download. Tapi itu emang benar-benar apa yang dirasakan itu experience kita. Nggak kirain ada ketakutan warga gitu. Warga, waduh kalau dikasih 1 bintang nggak bisa download nih linknya nggak nongol. Ada juga yang ngasih bintang 3, 2 gitu karena mungkin jaringan lagi lambat atau mungkin ada masalah. Ini lambat gitu petugas apa gitu. Nah ini apa namanya kurang komunikatif atau apa, ada yang kayak gitu. Ya, itu sebagai masukan ke kita juga gitu, artinya sebagai masukan ke kita, dan itu efeknya ke service point itu karena kan kita ada 316 service point ya kelurahan nih, kecamatan kelurahannya ada 267, kelurahan 42, tingkat kota kabupaten ada 5, kemudian di saya tingkat provinsi 1. Dan itu punya dinilai semua sama warga yang dilayani gitu ya. Nah ini multi channel public service delivery ya, tadi ada 311 ya. Ini portal pelayanan kita, ada pelayanan Jakarta Go ID dan juga Jakevo ya. Ini untuk izin yang terbitkan via Jakevo dan pelayanan totally ini per hari 3.000 layanan, 3.000 izin terbit ya. Per hari. Makanya 13.000 atau 3.000? 13.000. Pada saat awal berdiri itu 4,5 juta dan dapat rekor muri di kalau salah 2015. Penerbit izin terbanyak ya. Padahal waktu itu baru berdiri namanya BPTSP, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan ini ada call centernya. Nah call center ini bisa melayani apa aja. Jadi kalau nggak salah ada 29 agent yang menerima layanan call center warga nih terkait perizinan, kemudian terkait investasi. Jadi kalau ada investor mau investasi sini tinggal telepon sini aja nanti difasilitasi dan nanti diarahkan ke ada namanya Jakarta Investment Center atau kita sebut JIC. JIC. Nah, JIC itu di bawah DPMPTSP. Nah, itu sama-sama UPT sama kayak kami, FWT Pusdatin, nah itu UPT untuk
khusus investasi di situ, dan juga ada khusus untuk simple KPDBU ada di situ, Jakarta Investment Center. Nah ini Ajib. Nah, Ajib ada yang pakai motor. Oh dulu sih ada yang melayani warga ya sampai malam ya, Ajib night service. Udah ada yang mobil nih. Mobil ini kalau nggak salah sekitar ada 5 mobil, dan ini nanti dia seperti SIM keliling, jadi nanti datang ke makam. Kalau di DKI ini kan TPU itu dia ada sewanya per 3 tahun. Nah itu warga nanti memperpanjang atau makam baru itu, nanti ada Ajib yang stay di katakanlah satu makam yang cukup banyak itu ya, karet tengsin gitu, atau apa namanya karet bifak di dia itu. Kemudian ada warga ngurus untuk terkait perhubungan darat ya, ada untuk penguningan ya, itu dia nanti stay di terminal katakanlah Pulau Gadung, kemudian di dekat KIR seperti itu, nanti tinggal situ, dan ini izinnya elektronik dan dibantu oleh petugas di sini. Ya. Dan layanan tanpa retribusi, jadi free. Kalau yang untuk makam ada retribusinya. Ya. Itu per 3 tahun ya, dari 40.000 sampai ini mahal. Semua servis ya ada di sini ya. Ya bisa dibantu oleh petugas Ajib ini, baik itu yang motor maupun yang mobil sih. Ya. Keren. Siap. Ya, ini kita punya value di DPMPTSP, disingkat setia ya. Ya. Bukan setiap tikungan ada nih. Jika diledekin nama Pak Wakil Badnas gitu, Pak Dokter Setia juga nih. Ini Setia singkatannya solusi, empati, tegas, inovasi Anda. Jadi kita harus jadi solusioner ya, setiap permasalahan perizinan atau investasi kita bisa solve ya. Kita punya empati, kemudian tegas, artinya tegas sesuai dengan regulasi, kita mengambil keputusan ya sesuai dengan regulasi dan peraturan yang ada. Kemudian kita harus ada inovasi kecil apapun ya, baik itu inovasi yang sifatnya lokal ya, maupun inovasi yang dari atas ya, atau kebijakan menyeluruh dari tingkat pimpinan, reliable atau andal ya, nantinya benar-benar kita teruji. Dan yang gak kalah pentingnya semua ini harus punya integritas gitu. Belum lama ya tadi yang UPPL itu, dan juga ada dari Menpan penilaian terkait zona integritas ya. WBK kita udah dapat wilayah bebas korupsi 2019-2020. Nah sekarang mudah-mudahan kita nanti publish juga sebagai WBBM ya. Itu ya birokrasi yang bersih, bebas dan melayani ya, itu WBBM. Nah makanya kemarin ada salah satunya UPPL situ, bener nggak nih PTSP ini bersih melayani gitu ya, bebas pungli. Habis itu untung nggak ke TPK aja tuh. Jangan dong. Gitu. Terus saya bilang, saya kan temannya Pak Dokter Darmawan, jangan sini. Oke. Ini inovasi kita ya, dari 2015 kita berdiri, BPTSP namanya, kemudian kita punya fast track ya. One day service, jadi orang ngurus perizinan datang diurus langsung. Saya ingat nih waktu kuliah Pak Dokter ngomongin ini terus nih, sering ya. Gitu. Ini awal cikal bakal ya kan ya? Itu cikal bakal di situ kan? Iya. Karena saya masuk PTSP juga kan kita kuliah 2014 ya, 2014. Kemudian ada lelang di situ. Alhamdulillah bulan Juni kan ada tesnya ya. Kemudian diumumin dilantik di bulan Juni waktu itu. Jadi benar-benar yang lulus lelang aja tuh yang jadi alhamdulillah ya, yang terukur gitu ya, jadi pejabat di DPMPTSP pada saat itu 2014. Ya. Betul. Oke, fast track, kemudian one day service tadi hari itu kalau diurus sendiri oleh yang mohonnya langsung tanpa diwakilkan atau diberikan kuasa, langsung bisa diterbitkan ya. Selangnya 1 hari ya, kalau pagi sorenya udah bisa diambil gitu ya. Nah sekarang izin online di Desember 2015 nih, di awal SIUP TDP waktu itu simultan terbit dalam waktu 3 jam ya. Sekarang kan NIB ada di OSS, kemudian nih Ajib motor nih, tadi Ajib dari 2016 nih, nah, sekarang udah Ajib yang sekarang udah berevolusi banyak ya. Tadi Ajib sekarang bisa ngurusin tadi bahkan mungkin tanah merah yang di Pertamina mungkin depan situ. Masih ingat aja Pak motor pelumpang. Pelumpang. Nah itu belum lama diberikan IMB-nya oleh Pak Gubernur. Tapi IMB kawasan. Jadi IMB kawasan tidak menyertikan
itu hak milik, tapi itu diberikan plotting kawasannya. Ya. Biasanya kan orang petugas datang situ, warga pada takut, ada apa nih? Jangan-jangan saya digusur nih, saya digusur gitu. Katanya mau dikasih IMB gitu ya, diurusin IMB gitu. Nah itu warga terima kasih dulu zaman Pak Jokowi jadi gubernur diberikan KTP di situ, sekarang zaman Pak Anies diberikan IMB kawasan, jadi udah kita perbaiki lah. Dan nanti ya tadi artinya ada kepercayaan warga terhadap petugas, di mana di situ ada keadilan di situ ya, diberikan keadilan, diberikan IMB di situ, dan bukan hanya masyarakat yang menengah ke atas yang kita layani, tapi sampai dengan masyarakat tadi yang dengan status tanah seperti itu kita bisa berikan, dan itu pimpinan kita mau memberikan gitu ya, sebagai janji juga. Ya. Oke, nah sebenarnya ini artinya pelayanan di atasnya untuk yang di bawah katakanlah kelurahan bisa mengambil di tingkat kecamatan dan kota, tapi sekarang sih udah sesuai kewenangannya, artinya karena udah full online ya, sesuai kewenangannya. Kemudian kita April 2017 kita signing MOU dengan waktu itu namanya Lemsanek, Lembaga Sandi Negara, sekarang Badan Cyber dan Sandi, dan melalui Balai Sertifikasi Elektronik. Nah kita udah izinnya udah electronic sign tuh yang lewat Jakevo, jadi udah nggak ada lagi tanda tangan basah sama stempel basah ya. Ya. Pulpen kita utuh tuh tintanya ya, karena udah tangannya elektronik. Efisiensi lagi alat itu tuh ATK. Iya, ATK ya paling untuk nulis apalah. Sekarang juga kan semua udah tadi bahkan surat laporan segala macam yang katakanlah 2 rem atau 3 rem bahkan ya. Itu satu reporting kita udah electronic sign kan, semua dokumen udah artinya udah tertangani secara digital itu. Ya. Gitu. Sekarang secara udah camat lurah kalau ditanya udah punya nih tanda elektronik, dan dia nanti ngasih surat ke warga tuh PM1 udah nggak pakai tanda tangan sama stempel basah lagi, udah ada kotak gitu di digital signature situ. Makanya saya bilang di awal, lurah di DKI masa kalah sama lurah di Tegal. Lurah di Tegal juga udah pakai tanda tangan elektronik ternyata. Gitu. Gitu. Oke, ini si pinter untuk aplikasi pengaduan. Jadi bukan hanya pengaduan yang keluarnya, ini pengaduan terkait investasi dan perizinan, katakanlah di service point nih ada indikasi petugas tidak ramah gitu, kemudian ada indikasi mungkin nggak sesuai dengan SOP yang diberlakukan, mungkin ada retribusi ataupun pelayanan di luar itu yang dimintakan. Nah itu silakan mengadu ke situ. Nah, di internet, di call center nanti kita akan menggali informasi dan akan memediasi di situ, dan akan solving, menyelesaikan pengaduan di situ. Dilihat benar nggak petugas terlibat atau apa. Ya insya Allah sih sekarang petugas sudah ya benar-benar baik. Mungkin ada misunderstanding atau apa, nanti biasanya kita coba audiensi atau kita selesaikan. Kemudian di Oktober 17 ya kantor yang saya tempati sekarang, Mall Pelayanan Publik ya, dan Jakevo nih yang di-launching oleh Pak Gub pada saat itu. Kemudian sekarang ada namanya Jakpintas ya, Jakarta untuk peta investasi ya, dan juga perizinan ya. Jadi situ bisa tahu titik itu ya, kemudian ada Gini rasio, kemudian izin apa yang udah punya, kemudian di situ ada UMK yang nyebar di mana aja, kemudian nanti di situ nanti kalau mau usaha itu cocoknya untuk usaha apa sih, kemudian di situ langsung link ke OSS, nih KBLI berapa yang bisa untuk usaha di sini. Nah itu kita fasilitasi di situ. Ya. Jadi kita nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan liatin simpangan ya. Nih buat rumah makan ini cocoknya nih di ini nih. Cari-cari simpang jalan gitu, cari-cari ujung jalan ya. Ini cocok untuk rumah makan Padang. Kalau sekarang nggak perlu kita survei sendiri. Lihat dari jadi kita bisa cari informasi awal. Gitu ya. Oke, ini tadi Ajib. Nah ini Mall Pelayanan Publik, kantor. Kalau mau berkunjung ke saya nih, silakan kalau kami Pusdatin lantai 10 di Mall Pelayanan Publik ya. Ya. Modelnya udah nggak kayak kantor zaman dulu ya, pakai kubikel ya, model kita benchmark ke Georgia sih pada saat itu, sama Azerbaijan yang punya peringkat bagus di Ease of Doing Business yang kita survei ke sana, yang kita terapkan di sini. Nah, ini bahan perubahan waktu itu Deputi
kakaknya Pak Tito waktu itu ya. Ya. Profesor Diah Natalisa kalau nggak salah sini. Ini kita coba implement sini. Oke, ini yang aplikasi saya bilang tadi ya. Jadi Jakevo, jadi mungkin nggak kebayang kan ngurus IMB itu dulu kan ribet gitu katanya. Ya. Nah ini ngurus IMB bahkan bisa dari tempat tidur aja gitu. Asal semua data udah tinggal lengkapi. Nanti itu tinggal di-download IMB-nya, kita nggak perlu datang ya. Paling nanti ada petugas survei itu pun ngelihat kondisi existing aja sih untuk melihat dan menyatakan apa namanya batas-batas. Harus ada pengumumannya tuh, harus ada yang kayak pelang kuning. Papan proyek. Oh itu ending, nanti di terakhir dapat SK-nya, dapat lampirannya, kemudian papan proyeknya biasanya udah itu kita cetakin, kita kasih, kita kirim pakai petugas Ajib tadi. Dan itu free itu ya? Free, nggak usah nyetak di percetakan, nggak usah. Paling ini ada retribusinya nanti sesuai dengan HSBG ya, dan perhitungan nota perhitungan retribusi. Ya. Dan nggak kayak yang zaman dulu yang mahal gitu ya pokoknya. Nah ini terukur lah, artinya sesuai itu, sesuai ininya. Ini ada yang lewat mobile juga ya, lewat mobile bisa ngecek. Nah, Jakevo ini sebenarnya 3 prinsip mudah. Jadi pertama tagging lokasi, jadi si pemohon itu tinggal tag nih, dia tinggal tulis di mana sih lokasinya, nanti di situ langsung akan teroverlay ya dengan RDTR. Nah dia ada di mana, zona hunian, zona usaha. Kalau dia masuk zona usaha, dia mau untuk usaha ya bisa. Tapi kalau misalnya dia hunian, mau IUMK masih bisa. Tapi kalau usaha-usaha yang udah menengah besar, dia biasanya besar ataupun tidak diizinkan. Nanti di situ ada keterangannya. Jadi benar-benar kita secara transparan untuk mempublikasi tadi RDTR yang kita kombinasikan untuk perizinan gitu ya. Kemudian ajukan permohonan, jadi warga karena kita udah integrated dengan Dukcapil tinggal ketik NIK aja. Ya. Nah ini langsung keluar datanya. Jadi kita nggak usah lagi nih ngisi apalah alamat segala macam, udah langsung masuk sini. Sampai dengan pekerjaan masuk sini, tinggal lengkapin data yang dibutuhkan di perizinan itu. Nah, data ini sebagai, kalau kita bilang sebagai digital safe deposit box gitu ya. Jadi semua dilengkapin aja, semua di berangkas dokumen itu. Nah dari situ nanti tinggal tinggal diurusi aja. Artinya tinggal dilengkapi, kemudian diisi formulir yang masih kosong. Setelah itu ketiga disclaimer kita menyetujui ya bahwa ini yang kita upload datanya adalah benar, valid dan sah, tidak melibatkan pejabat yang memproses di kemudian hari karena menjadi tanggung jawab dia. Nah ini langsung diancam UU ITE. Jadi UU ITE kalau tadi sanksi tata ruang, sanksinya 5 tahun pidana dan denda 500 juta. Tapi kalau UU ITE ini lebih parah lagi kan, 12 tahun penjara dia pidana ya. Kalau memasukkan dokumen yang diupload di sini, jadi kita ikat di situ dan pemohon harus klik ini supaya dia bisa lanjut untuk submit perizinannya gitu ya. Yeah. Oke, ini salah satu IMB tadi yang karena IMB ini yang paling kompleks gitu ya. Kalau IMB ini udah PES, ya udah lulus, izin kecil yang administrasi tadi ya udah bisa lewat lah, udah lancar ya. Nah ini sebagai salah satu indikator juga untuk kemudahan berusaha, karena yang kemudahan berusaha ada dua indikator, 2 variabel yang dinilai. Pertama starting business ya, dulu SIP TDP sekarang NIB, kemudian yang kedua dealing with construction permit, nah itu adalah IMB. Nah IMB-nya IMB gudang. Nah di Jakevo ini warga memilih izin dengan IMB, kemudian kita udah tanam expert system itu udah diarahin, jadi nanti ditanya tuh di sistem Anda luas lahannya berapa, kemudian mau bangun berapa lantai, 2 lantai, basement apa enggak, 0 misalnya diisi. Nah setelah itu nanti isi pertanyaan-pertanyaan yang kita sebut sebagai IS, nanti langsung diarahkan ke formulirnya, dan ini sesuai kewenangannya. Oh luas 100 itu kewenangan IMB kelurahan, luas 200 itu langsung masuk ke kecamatan. Tapi ini sekarang udah dibantu petugas Ajib ya, artinya Ajib mempermudah dan yang input Ajib, dan itu free ya. Jadi warga nanti tinggal tahu beresnya, tinggal nanti tanyain aja Ajibnya udah sampai mana statusnya, dan ini harusnya udah lebih cepat ya. Nah ini yang saya bilang tadi IS-nya kita tanam seperti ini. Jadi nggak kebayangkan izin itu kita udah bisa buat seperti orang pesen tiket hotel gitu ya di aplikasi tiket gitu, aplikasi apa. Nah itu udah fasilitasi di sini di izinnya. Oke, nah ini dia pilih. Nah
Udah. Nah ini yang saya bilang tadi, tagging lokasi ya, dititikin, kemudian nanti setelah tag, kemudian ada zonanya, oh ini G1, pasti ada pergudangan, diizinkan statusnya, bisa lanjut. Udah submit permohonan, buat permohonan. Nah ini tinggal diisi persyaratan, formulir terakhir disclaimer diisi. Nah ini tahapannya, jangan lihat ini banyaknya, tapi petugas warga ya dari udah submit. Nah dari sinilah tugas petugas. Nanti dari hasil yang udah di submission, nah dia bisa mengamati timelinenya dari mulai dia memohon. Nah nanti kalau ada revisi dari petugas, itu langsung dikomunikasiin di Jakevo, ya tidak via telepon, tapi langsung di sistemnya ada alert gitu ya. Tolong revisi berkas ini, dan nanti pemohon merevisi, dan itu kalau udah oke menyetujui ya, langsung nanti diperiksa sesuai dengan tahapan ini ya, sampai dengan nanti kalau ada pembayaran retribusi tadi dibayar via M-Banking bisa, lewat tadi GoPay bisa, lewat Tokopedia pun bisa, karena kita udah kerjasama dengan e-commerce juga, dan nanti disetujui ya. Nanti output izinnya secara elektronik, tinggal download, tapi tentunya setelah mengisi rating tadi ya, rating terhadap kepuasan. Nah ini tadi, nah ini persyaratan diupload ya, setelah itu submit, dan ini nanti bisa diamati nih, nah progresnya ada timelinenya. Nah ini izinnya udah elektronik, dan ini udah digital signature, tuh udah certified ya. Dan nggak ada lagi nih stempel-stempel basah sama tangan lagi nih. Iya. Udah tangan elektronik, dan nih, nah ini kan gambar lampirannya. Bayar loh, Pak, bener loh. Hah? Dokter, saya dulu bayar loh, harus bayar. Nah ini ada sumber resapannya nih tuh. Nah, ya. Itu wajib. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya ngurus ini loh, Pak Dokter. Iya, dan harus wajib itu ada sumber resapan, dan ini bangunan yang diperbolehkan. Nah kalau sekarang banyak yang sudah terbangun nggak ada sumber resapan, dibantu sama DKI. Nah gitu kan ya? Iya. Ya. Gitu. Oke, ini timeline-nya tadi ya, dari mulai pengajuan sampai dengan dia selesai. Ya. Benar-benar kita buka transparan. Nah ini data ya di November 2018 ya, 12 sampai 16 uji coba awal. Jadi dia mengajukan tanggal 11 nih, ya tanggal 14 November. Ya. Selesai di hari yang sama ya. Ini 1 jam 17 menit. Ya. Ini boleh di cross check ke pemohonnya langsung, benar nggak? Benar sih. Ini top 10 nih. Jadi IMB yang dulu mungkin berapa lama tuh? Prof Sapuan ngurus. Ada sebulan 2 bulan. Sebulan. Nah ini cuma 1 jam 17 menit. IMB gudang lagi. Saya rumahnya kecil 90 waktu itu. Sebulan lebih. Ini ya alhamdulillah cepat lah. Ya. Nah kalau lihat MPP sekarang pelayanannya udah nggak kayak banking. Kan baju coklat. Iya, jadi kita seperti bank gitu. Nanti dilihat ini yang PJLP, kalau tadi Ajib, kalau ini namanya CRO ya. Customer Relation Officer. Jadi kita sama dokter betah di kantor sekarang. Bukan masalah itu. Kalau di saya kan adanya dokter. Iya, kalau ini emang ini cukup efektif pada awal-awal berdiri. Jadi ada orang yang udah marah-marah sebelum masuk kantor, begitu dihadapi ini langsung adem dia, artinya mengalihkan emosinya gitu ya. Artinya cukup efektif gitu ya, kan kita training juga bagaimana dia melayani dengan baik, dengan ramah gitu, menanyai artinya kebutuhan dan harapan pelanggan. Nah ini kita udah train ya, standar bank lah. Komplit banget ini dari yang tadi beberapa karakter smart ya, komplit banget. Luar biasa. Oke, ke terakhir ya. Minum kopi dengan selasi ya. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Kalau mau kalau tarik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak Dokter. Luar biasa sahabat orasi hari ini kali ini completely ya. Sampai saya tadi sedikit karena slide-nya banyak, makanya tadi saya agak sisipkan beberapa pertanyaan. Makanya setelah ini semua jadi saya bilangnya adalah bahwa memang menuju smart city itu banyak tantangannya, dan intinya adalah harus kolaborasi semua pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat yang terutama ya.
ya harus aktif membantu teman-teman yang di Pemprov dan di pemerintahan ya. Jadi kita semuanya harus bergerak bukan sendiri ya, dan ingat proses itu butuh waktu dan tentunya dimulai. Memulai itu susah ya. Namun ketika kita sudah memulai itu sudah mulai ada sedikit titik cerah untuk mengembangkan kemudian nanti mencapai tujuan yang diharapkan oleh kita semua ya. Tentunya untuk mungkin sekarang belum terasa, tapi nanti tadi benar kata Pak Dokter, nanti anak cucu kita yang ngerasain ya ke depannya. Nah, ini adalah satu langkah yang luar biasa. Terima kasih ya Pak Dokter Darmawan atas waktu dan waktunya, dan nanti insya Allah kapan saya main ya, main untuk kita offline dan melihat, dan saya benar nggak? Nanti saya akan videokan bahwa ternyata proses di DKI memang sudah mantap gitu ya, sudah oke gitu ya. Terima kasih sekali lagi, jangan kapok ya Pak Dokter, sudah bikin pencerahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini sebagai teman-teman, ini sebagai pencerahan ya untuk teman-teman yang mau mengetahui perkembangan yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI melalui timnya Pusdatin yang dilakukan oleh Pak Dokter Darmawan. Terima kasih. Akhirnya saya tutup orasi kali ini. Jangan lupa nanti dicek di deskripsi ya untuk mengetahui apa sih yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI, dan nanti akan saya kasih mungkin ada alamat-alamat dari Dr. Darmawan ya, seperti sosial medianya untuk bisa menghubungi beliau. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.